Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Santi Darmastuti. Pada hari ini, mari kita akan berdiskusi terkait dengan teori globalisasi. Baik, sebenarnya materi pada hari ini merupakan kelanjutan dari materi pertama sebelumnya ya. Di sini ketika bicara mengenai globalisasi, tentu saja kita akan coba lihat dalam konteks hubungan internasional. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi dalam HI, tentu saja kita lihat salah satunya adalah argumen dari institusionalis ya dalam melihat globalisasi. Nah, ketika melihat globalisasi ini bisa kita lihat dalam tiga tema utama di sini. Pastinya di dalam uh, dunia di tingkat global ya, bagaimana argumen institusionalis melihat adanya kondisi yang dinamakan dengan kompleks interdependence ya. Nah, di dalam kompleks interdependence ini ada beberapa aktor yang terlibat ya, ada aktor non negara seperti bank, perusahaan multinasional dan bahkan pasar juga terlibat di situ. Nah, dalam hal ini dalam kondisi kompleks interdependence ini maka bagaimana diperlukan adanya sistem kerjasama. Selanjutnya dalam konteks hubungan internasional juga, bagaimana melihat globalisasi ini tidak terlepas dari adanya pemikiran realis yang menekankan adanya ancaman dominasi atau adanya hegemoni kekuasaan ya di dalam sistem dunia yang ada. Selanjutnya kita akan coba lihat terkait World System Analysis atau disebut dengan WSA di sini ya. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai WSA misalnya, dalam hal ini bagaimana teori ini itu menekankan kepada adanya semacam bagaimana masyarakat itu bisa dianalisis karena terkait dengan dan dipengaruhi oleh adanya jaringan ya, adanya jaringan pertukaran ekstra dan transsosial yang disebut dengan sistem dunia. Jadi bagaimana teori ini melihat adanya sistem dunia. Dalam hal ini, bagaimana struktur ekonomi dunia itu terdiri dari pembagian kerja ya. Di sini ada semi periferal ya, serta ada ekonomi periferal ya. Jadi bagaimana pengelompokan ini tidak terlepas dari adanya internasional kapital atau proses produksi. Dan ini tentu saja akan berakibat pada kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, dalam hal ini tentu saja bicara mengenai WSA ini tidak terlepas dari strukturisasi sistem dunia kapitalis. Selanjutnya, uh, terkait dengan World Policy Theory ya. Nah, yang menarik di dalam teori ini adalah bagaimana teori World Policy Theory ini menekankan kepada budaya merupakan pusat dari proses globalisasi ya. Jadi bagaimana teori ini menekankan pada karakter sosial budaya dari sistem global ya. Jadi pendukung teori politik ya, teori politik teori ini ya, politik teori itu biasanya mereka berpendapat bahwa tujuan dan dari kepentingan dari globalisasi itu adalah adanya konstruksi budaya. Jadi bagaimana teori ini juga mengakui peran kunci yang dimainkan oleh organisasi non-pemerintah internasional dalam pembentukan, kodifikasi, sampai dengan penyebaran budaya dunia. Nah, jadi di sini bagaimana bisa dilihat bahwa kelembagaan global itu masih dicirikan dengan adanya keragaman politik dan budaya, serta juga tidak terlepas dari adanya ketidaksetaraan material yang ada di seluruh negara, bagian, dan wilayah. Selanjutnya, eh, ketika bicara mengenai standar global. Bicara mengenai standar global ada semacam tiga topik utama di sini. Bagaimana misalnya masyarakat atau negara mendefinisikan mereka sendiri gitu ya. Kemudian sebagai virtuous waste gitu ya. Kemudian bagaimana mereka gitu ya secara
konstitusional berkomitmen untuk maju dan mendukung adanya gagasan publik, bahkan universal, serta memajukan kemajuan sosial. Jadi bagaimana dalam hal ini ketika bicara standar global, maka bagaimana negara dan masyarakat ikut serta di dalam memajukan ya nilai-nilai universal maupun bagaimana kemajuan sosial secara global. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana banyak negara yang mengadopsi ya beberapa kebijakan ekonomi seperti neoliberal dan sebagainya. Selanjutnya dalam hal ini juga terjadi adanya penyebaran budaya politik ya, individualitas ya. Jadi ini menjadi penting bagaimana isu-isu mengemuka ya, adanya isu mengenai pekerjaan, kesejahteraan sampai kepada isu kesetaraan. Selanjutnya adalah world culture theory ya, atau teori budaya dunia. Nah, dalam hal ini tentu saja ketika bicara mengenai teori ini, bagaimana teori ini menekankan bahwa struktur dunia itu menekankan kepada dua sumber utama, yaitu hubungan antara universal dan partikular dan interaksi lokal dan global. Ini yang paling penting, dua penekanan utama di sini. Nah, dalam hal ini bagaimana ketika melihat mengenai world culture theory ini kita juga akan ada konteks mengenai lokalisasi di sini. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai world culture theory ini pastinya teori ini ya bagaimana berfokus kepada ketika mengacu kepada adanya semacam kesadaran ya, adanya semacam kesadaran, kemudian adanya intensifikasi untuk semacam universalisme tadi ya, dalam artian bagaimana mengakui adanya universalisme itu, tetapi juga bagaimana adanya kondisi yang dinamakan dengan lokalisasi itu sendiri. Nah, jadi bagaimana dalam teori ini juga menekankan tadi bagaimana gagasan globalisasi ini ternyata juga bagaimana menekankan bahwa kekuatan global itu ternyata tidak mengesampingkan lokalitas. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat world society teorinya ya. Nah, kalau bicara world society teorinya, bagaimana teori klasik masyarakat ini menekankan pentingnya adanya integrasi normatif untuk menjelaskan mengapa masyarakat itu koheren meskipun mereka heterogenitasnya ada ya terjadi. Nah, dalam hal ini mereka melihat bahwa struktur masyarakat dunia itu tergantung pada dua proses ya. Yang pertama adalah fungsional diferensiasi, dan yang kedua adanya komunikasi intensif dan luas antara sistem sosial dan sub-sub unit dari sistem sosial itu sendiri. Nah, pada dasarnya teori ini merupakan teori interaksi transnasional ya, dan melihat adanya perubahan sosial global yang menekankan pentingnya institusi dan budaya global dalam membentuk struktur dan perilaku individu, organisasi, serta negara bangsa di seluruh dunia. Itu menjadi penekanan di dalam teori ini. Nah, ini adalah methodological cosmopolitanism ya. Jadi dalam hal ini ketika bicara kosmopolitanisasi, ini bagaimana melihat bahwa ternyata kondisi kontemporer yang ada saat ini memang secara bersama-sama membentuk adanya momen yang dinamakan dengan kosmopolitan. Ya, jadi dalam hal ini ternyata kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini dunia dicirikan oleh adanya risiko tinggi dari adanya krisis interdependensi global seperti ekologi, ekonomi, bahkan adanya isu terorisme sampai dengan adanya krisis moral. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat bahwa ketika bicara mengenai kosmopolitanisasi ini, bagaimana menekankan kepada hubungan yang adanya saling ketergantungan, gitu ya, adanya hubungan saling ketergantungan, dan bagaimana ketika melihat globalisasi itu sebenarnya adalah merupakan konsep kosmopolitanisme yang terinternalisasi. Jadi dalam hal ini, ketika bicara mengenai kosmopolitanisme ini, bisa kita lihat bahwa
masyarakat di dunia itu merupakan sebenarnya satu kesatuan ya dalam sebuah tatanan politik etis global berdasarkan asas kemanusiaan. Dalam hal ini juga teori dan konsep ini gitu ya, teori dan konsep ini bisa juga melihat bahwa merupakan berasumsi bahwa manusia itu pada dasarnya merupakan penduduk dunia yang sebenarnya mereka dapat membentuk lingkaran universal itu sendiri. Jadi dalam hal ini memang ada keterikatan ya antara globalisasi dengan adanya kosmopolitanisme tadi ya, sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui. Jadi dari gambaran, dari beberapa teori gambaran umum mengenai beberapa teori yang tadi dijelaskan, ini akan menjadi semacam dasar bagi kita bersama ya, untuk nanti kita mencoba melihat beberapa kasus yang ada, yang nantinya tentu saja kita akan lakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan teori-teori ini di kelas online nanti ya. Jadi bagaimana kita akan melihat bagaimana sudut pandang atau penekanan dari setiap teori yang tadi dijelaskan ya. Jadi kita akan coba lihat apa karakteristiknya, kemudian bagaimana asumsi utama dari setiap teori ini dalam melihat globalisasi. Ini nanti akan kita diskusikan bersama di dalam kelas online ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas gambaran umum mengenai teorinya, sedangkan nanti dalam diskusi kita akan lebih bicara lebih lanjut terkait karakteristik yang lebih spesifik serta mungkin ada semacam diskusi-diskusi kasus yang bisa menggambarkan teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kita semua akan diskusi lebih lanjut ya di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya semua rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.